Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari yang keberapa kita masuk di dalam tahun baru. Ingat saja berapa hari bulannya hari? 16. Oh ya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang ke-16 kita masuk di dalam tahun yang baru. Saya rasa, bahkan saya percaya kita semua memiliki komitmen kita masing-masing dalam kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ini komitmen kita di tahun yang baru ini. Bukan sembarang melangkah, tetapi kita punya komitmen ya, untuk kita terus berada di dalam ruang ibadah ini, bahkan dimanapun kita berada. Dan komitmen kita itu harus ya kita tunjukkan kepada Tuhan kita. Haleluya, amin. Nah, saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, di mana pada hari ini saya ingin membawa kita membaca daripada firman Tuhan yang terambil daripada kitab Mazmur ya, pasal yang 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ini adalah membawa kita memahami tentang pengakuan dan janji Tuhan, janji penjagaan Tuhan. Itu adalah merupakan tema kita pada hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana umat Tuhan yang menyadari akan adanya penjagaan Tuhan itu, mereka harus bersyukur kepada Tuhan dan mereka harus berterima kasih kepada Tuhan oleh karena perbuatan besar yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita mengenai dengan janji penyertaan Tuhan, ataupun dalam arti kata yang lain adalah janji penjagaan Tuhan. Di tahun yang baru ini saya percaya bahwa kita akan berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kita tentang ada Tuhan yang menjaga kita sepanjang waktu. Nah, sebab itu saya percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan harus sadar ya, dan kita harus awareness bahwa ada Tuhan menjaga hidupmu sepanjang waktu. Sepanjang waktu bagaimana? Sepanjang dalam 1 tahun ini. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, kita tahu bahwa dalam 12 bulan itu kita yakin dan percaya bahwa kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap perjalanan itu kita akan menemui ya selok belok perjalanan itu ya, susah dan senangnya kita akan hadapi. Tetapi janji Tuhan itu adalah iya dan amin, yang kekal. Dia akan memelihara kita di sepanjang dalam 1 tahun ini ya, dari Januari sampai kepada Desember ya, kita ada di sini ya, bukan hanya sewaktu-waktu kita ada di sini. Setiap waktu kita beribadah, kita akan mengambil bagian di dalam ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita yang Maha Besar. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, orang Barat mengatakan ya, kita ini seperti lilin di tengah-tengah badai. Seperti lilin di tengah-tengah badai artinya kita akan menempuhi kehidupan perjalanan ini seperti kita berjalan melalui di tengah-tengah badai yang bergelora. Ingat, janji Tuhan akan menyertai kita ya. Dan orang Timur juga mengatakan kita ini seperti sebuah kapal di tengah lautan yang bergelora. Kapal yang bergelora itu adalah di tengah lautan yang dipukul oleh angin, ombak. Ini membayangkan tentang cabaran
yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apa kata Alkitab? Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala yang lapar. Alkitab mengatakan orang Kristen dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita sepertinya domba ya, yang di tengah-tengah serigala yang lapar. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelan, diterkamnya. Ini situasi orang Kristen. Dalam perjalanan kita ada banyak perkara yang kita harus hadapi. Dalam masa 1 tahun ini, saya percaya bahwa kita akan menemui berbagai-bagai keadaan yang kita hadapi. Ya, kita harus tahu, kita harus sadar apa yang paling penting dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Mereka harus sadar bahwa ada Tuhan yang menjaga kita setiap waktu. Ada amin. Haleluya. Yakin. Haleluya. Harus yakin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang telah memberikan perjanjiannya kepada kita. Saudara-saudara, inilah yang kita harus hadapi, di mana kita ini seperti domba yang di tengah-tengah serigala yang lapar. Ya, dikatakan di sini gambaran situasi dunia pada saat ini. Hati manusia gelisah, tidak menentu oleh karena ancaman virus corona. Saudara-saudara, kita lihat. Sebab itu mereka menjadi gelisah, hati mereka khawatir, dan mereka akan bertanya, dari manakah pertolonganku? Dikatakan di sini, ya, dari dalam jiwa mereka menjerit, dari manakah datang pertolonganku? Gunung tidak dapat membantu kita. Kuasa manusia terbatas untuk menolong kita. Bahkan kalau demikian, saudara-saudara, apakah kita katakan harapan kita sudah tidak ada? Apakah kita menemui jalan mati ataupun jalan buntu? Sekali-kali tidak. Karena orang Kristen yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki harapan. Ingat message Christmas kita. Yesus datang memberi harapan kepada umat manusia. Harapan yang kokoh, harapan yang begitu mulia dalam hidup kita ini. Ya, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kedua mengatakan, firman Tuhan berkata, pertolongan kita datang daripada yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan saudara-saudara, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai dalam kehidupan kita. Tidak ada satu Allah yang lain, saudara-saudara, selain daripada Tuhan kita yang menciptakan alam semesta. Nah, sebab itu saudara-saudara, kita lihat, dialah pribadi yang pernah memimpin dan menuntun umatnya dengan tiang awan dan tiang api, melewati padang gurun yang terjal dan tandus, sehingga umatnya tidak tersesat. Dalam perjanjian lama, Keluaran pasal 13 ayat 21 mengisahkan bagaimana Tuhan memelihara umatnya.
Bagaimana Tuhan memimpin umatnya berjalan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan pada waktu mereka keluar daripada tanah Mesir. Luar biasa yang Tuhan lakukan. Dikatakan bahwa tiang awan, tiang api, ya, yang memimpin mereka, menuntut umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Ini perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terjadi pada hari ini. Yesus Kristus adalah penuntun kita. Bahkan dialah keselamatan kita. Melalui firman Tuhan yang akan memimpin kehidupan orang Kristen supaya mereka boleh sampai kepada destinasi yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Yang kita mau tuju, tanah Kanaan, kerajaan surga. Kita tidak dapat sampai di sana kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kenyataan yang besar dalam kehidupan kita. Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan telah mengalahkan kuasa setan dan yang telah mengalahkan kuasa maut. Kita lihat, kepada dialah kita berharap. Harapan kita letakkan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sepanjang perjalanan kita ini menuju ke hadapan, kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang memimpin Anda. Bahwa Tuhan berjanji akan memberikan pertolongannya kepada kita. Orang di luar mereka menjerit. Dari mana mereka boleh memperoleh pertolongan? Hanya orang percaya yang mengenal pasti Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang memimpin kita. Saudara-saudara, letakkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangannya di atas salib. Inilah kemenangan yang besar yang Tuhan Yesus telah berikan kepada orang Kristen yang percaya kepadanya. Kemenangan yang begitu luar biasa yang kita miliki dalam kehidupan kita, yang akan membawa damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita ini. Mari saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita harus memiliki hati yang tenang, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-54, maut telah ditelan dalam kemenangannya di atas salib. Kemenangan kita adalah di atas salib bersama dengan Kristus Yesus. Ayat yang ketiga dalam Mazmur 121 ini dikatakan, Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan itu yang berjanji kepada kita tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya Tuhan memberi jaminan yang begitu kokoh untuk setiap umatnya. Untuk setiap kita yang ada di sini, Tuhan memberikan jaminan. Tidak akan membiarkan tangan kuasanya akan menuntut, memapah, menopang kita untuk menempuh jalan hidup yang berliku-liku ini. Dia akan pimpin kita. Dia akan membawa kita bersama-sama, pegang tangan kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, walaupun perjalanan kita harus berhadapan dengan liku-liku yang mencabar, sehingga kita tidak tersandung dan jatuh tergeletak. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan itu menopang
Tuhan itu menetapkan setiap langkah kita untuk maju ke depan. Tuhan itu yang menetapkannya. Artinya Tuhan menetapkan, Dia sangat memperhatikan setiap langkah kita. Ya, setiap langkah, bayangkan saja, tidak akan terlupa. Setiap satu langkah kita diperhatikan oleh Tuhan. Bayangkan saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, orang yang hidupnya berkenan kepadanya akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat yang keempat dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang keempat, dia tidak mengantuk dan tidak tertidur, matanya tertuju kepada kita semua. Dia, Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan kita, tidak tertidur. Dia akan memperhatikan setiap umatnya. Ayat yang kelima mengatakan, demikianlah Tuhan menjaga yang mendampingi seperti tangan kanan, tidak pernah beranjak dari sebelah kanan. Demikianlah Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Allah tidak akan membiarkan umatnya bergumul sendiri. Setiap masalah, setiap perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Karena apa? Karena Dia berjanji untuk memimpin setiap langkah kita. Dia tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Malah Dia akan memperhatikan setiap sudut kehidupan kita. Dan kita akan mempermuliakan Tuhan. Dan kita akan benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Dia akan mendampingi kita, tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai pada akhirnya. Sampai kepada garis yang terakhir, maka kita akan menemui kemenangan yang besar daripada Tuhan. Sampai garis yang terakhir, selama-lamanya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dikatakan di sini, tidak akan membiarkan kita. Ayat yang ke-6 dan yang ke-8, Dia menjaga nyawamu. Wah. Menjaga nyawamu, nyawa hidup kita. Orang yang tidak bernyawa itu adalah orang yang sudah mati. Ya, nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Ini adalah merupakan janji Tuhan dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia mendampingi kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menjaga nyawamu. Dialah Tuhan yang menguasai hidup dan nyawa manusia. Nyawa kita adalah di dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Yang menentukan hidup mati kita ataupun jalan kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Karena hidup kita adalah di dalam tangan Tuhan. Yang menguasai hidup dan nyawa kita bukan berada di tangan perkara-perkara yang di luar, termasuk virus COVID-19. Bukan nyawa kita tidak ditentukan oleh virus ini. Yang menentukan arah tuju kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang menentukan. Sebab itu saudara-saudara, kita harus fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Sebab itu saudara-saudara, hidup dan nyawa kita berada di dalam tangan Tuhan. Dan yang menguasai kehidupan dan nyawa kita adalah Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Ya. Sebab itu saudara, Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut.
Kuasa maut adalah kuasa kematian. Sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang berjanji kepada kita, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, adalah yang telah memberikan keyakinan kepada kita, yang telah mengalahkan kuasa maut, ya, oleh kebangkitannya, oleh kematiannya, dan kita hidup selama-lamanya. Sebab itu Dia berjanji akan memelihara kita. Dalam Lukas pasal 21 ayat 18 dan 19 mengatakan, dan jikalau tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh, sehelai rambut pun tidak akan hilang. Rambut sehelai, satu helai, ya, rambut saya tak banyak, ya, sehelai rambut tidak akan terlepas di pandangan Tuhan. Jadi artinya betapa Tuhan sangat teliti dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memelihara kita begitu rupa, membayangkan sehelai rambut, kalau tidak diizinkan Tuhan untuk jatuh, tidak akan berlaku. Ini komitmen. Ini merupakan suatu pegangan kita yang begitu konkret, karena Tuhan itu sangat sayang kepada umatnya. Kalau tidak diizinkan Tuhan, saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluar masukmu sampai selama-lamanya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Sebab itu, mari umat Tuhan yang percaya kepadanya, jangan kita mudah give up, jangan kita mudah menyerah kalah. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, pegang tangan Tuhan, dan Dia akan menuntun kita, Dia akan mendampingi kita, dan Dia akan memimpin kita sampai pada akhirnya mengalami kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tema kita, mari kita pegang janji penjagaan Tuhan di sepanjang tahun 2000 berapa? 22, ya, 21 sudah berlalu. 22 itu masih kita belum tahu apa yang akan terjadi di hadapan. Tapi Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita untuk menempuh perjalanan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya. Ini adalah merupakan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, pastikan bahwa kita telah memiliki, ya, janji Tuhan ini. Janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang benar-benar menjadi kekuatan dan semangat kita yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, di sepanjang perjalanan kita, mari kita fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Di sepanjang perjalanan kita di tahun yang baru ini, ya, baru 16 hari kita sudah melangkah, ya, sudah ada kekuatan. Ya, apa yang ada pada kita guna untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan, pastikan bahwa kita mempermuliakan Tuhan. Dalam setiap apa yang kita lakukan, pastikan bahwa kita senantiasa erat rapat bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti, bukan mudah-mudahan. Ya,
Bukan mudah-mudahan seperti kata orang. Insya Allah dia bilang. Mudah-mudahan. Ya, orang Kristen tidak ada mudah-mudahan. Ya, orang Kristen harus pasti. Ya, dua saja, pasti dan tidak pasti. Dua saja, tidak ada mudah-mudahan. Dalam iman orang Kristen harus yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Jadi sebab itu pada hari ini kita harus ingat bahwa kita akan menemui berhadapan dengan liku-liku kehidupan ini, cabaran dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur. Firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan akan menjaga kita. Tuhan tidak terlelap, Tuhan tidak tertidur. Dia menjaga kita sepanjang waktu. Haleluya. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa.